Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa 3M-nya. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang meneladani sikap Khulafaur Rasyidin sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, status sebagai Rasul tidak dapat digantikan oleh siapapun. Akan tetapi, kedudukan Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin harus tergantikan. Sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa pengganti tersebut dinamakan Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin terhitung selama 30 tahun yang terdiri dari 4 khalifah. Khalifah yang pertama yakni Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai nama lengkap Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah SAW As-Siddiq yang artinya benar. Mengapa beliau mendapat gelar seperti ini? Ketika itu Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan suatu malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, dan naik ke langit ketujuh yaitu Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Pada peristiwa itu, Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah berupa sholat 5 kali sehari dalam semalam. Ketika berita ini disampaikan pada orang-orang kafir di Mekah, serentak orang-orang kafir Mekah tidak mempercayainya, bahkan mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad melakukan kebohongan. Akan tetapi, Abu Bakar langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi tersebut. Sifatnya yang jujur dan membenarkan kataan Nabi sehingga gelar As-Siddiq pun pantas beliau dapatkan. Yang kedua yakni Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab lahir di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Umar lahir dari keluarga terpandang di suku Quraisy. Ayahnya Khattab merupakan komandan pasukan, sedangkan sang kakek Nufail merupakan tokoh Quraisy yang terhormat. Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat pemberani sehingga ia dijuluki singa padang pasir. Ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang-orang kafir, tetapi ia sangat lembut terhadap orang-orang yang baik. Ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Ia tidak pernah mendahulukan kepentingan sendiri. Prinsipnya, lebih baik tidak makan dan tidur daripada makan enak dan tidur sementara rakyatnya menderita. Yang ketiga yakni Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun. Berawal dari kedekatannya dengan Abu Bakar, beliau dengan sepenuh hati masuk Islam bersama Thalhah bin Ubaidillah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, inilah mushaf Al-Quran mulai dihimpun dan disusun dalam sebuah mushaf yang dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Utsman bin Affan dikenal sebagai pedagang kaya raya dan pebisnis yang handal, namun sangat dermawan. Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Ia membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200 dirham, yang setara dengan 2,5 kilogram emas pada waktu itu. Sumur itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Dan yang keempat yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali ibnu Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim adalah putra dari putra Abi Thalib yaitu paman Rasulullah. Nama ibunya adalah Fatimah. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah menjadi Rasul. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah. Beliau selalu dekat dengan Nabi karena menjadi anak angkatnya dan berlanjut menjadi menantunya. Ali yang terdidik langsung oleh Nabi dalam semua aspek ilmu Islam dan menggemblengnya menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani dan sabar. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang ilmuwan yang sangat cerdas.
Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir juga memiliki sifat yang sama, cerdas dan tegas. Dari keempat khalifah tersebut, kita bisa meneladani sikap daripada mereka dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada Abu Bakar, kita bisa meneladani sifat asyidik, yaitu dengan cara kita membenarkan akan adanya alam gaib, seperti adanya alam barzah, adanya akhirat, adanya surga, dan adanya neraka. Umar bin Khattab yang sifatnya keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang-orang kafir, tetapi ia sangat lembut terhadap orang-orang yang baik. Sifat ini dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara bersikap adil, seperti memberikan sanksi terhadap siapapun yang melanggar aturan, baik dari kalangan rakyat biasa maupun dari pejabat, karena di mata Allah semua manusia itu sama. Dari Utsman bin Affan, sikap yang dapat kita teladani yaitu dengan cara memberikan sedikit rezeki yang kita miliki untuk kepentingan umum, seperti amal jariah ke masjid, musola, pondok pesantren, panti asuhan, maupun yang lainnya, sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap pemberian yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan yang terakhir dari para khalifah yang harus kita teladani juga yakni Ali bin Abi Thalib. Pada usianya yang masih remaja, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah. Nabi menggemblengnya menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani dan sabar. Hal ini tersebut dapat dijadikan sebagai suri tauladan bagi kita yang mana sebagai seorang yang memperjuangkan ilmu agama harus bersemangat layaknya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bersemangat dalam menuntut ilmu diantaranya adalah bersekolah dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itu tadi penjelasan tentang meneladani sikap Khulafaur Rasyidin sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad, mulai dari Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.